Podcast Show Inspirasi Sejahtera. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Podcast Show Inspirasi Sejahtera. Dan hari ini saya Ridho Akbar Hazard akan membantu dalam podcaster ya. Jadi podcaster ya untuk teman-teman semuanya dalam kegiatan bincang seru hari ini karena spesial banget karet 2 ya, kayak cabe sambal gitu ya ataupun gado-gado. Pembicara kita hari ini memang bidangnya banget gitu. Dan untuk hari ini memang perbincangannya sama boleh kenalan dulu Ibu, namanya Ibu dan juga kegiatan hari-harinya apa aja. Oke, jadi kita perkenalan dulu ya, Mas Ridho ya. Saya panggil apa nih? Mas Ridho. Oke, kenalan dulu, nama saya Nina. Mau nama lengkap juga? Oke, nama lengkap Yunina Ekawati. Kalau mau pakai gelar SPSI psikolog. Nah, kegiatan sehari-hari saya sebagai staf pengajar di psikologi UNJA Universitas Jambi. Keren banget. Jadi hari ini juga merupakan seorang dosen sekaligus psikolog loh teman-teman semuanya ya, si Inspired People. Jadi kita punya panggilan Bu untuk pendengar Inspirasi Sejahtera, namanya Inspired People. Ya. Bagus sekali ya. Terus kegiatan tadi udah selain mengajar juga, dan saya dengar Ibu juga punya biro. Iya. Terus juga aktif di penelitian yang keren banget nih teman-teman ya, untuk yang Inspire People dimanapun berada. Permainan tradisional. Kenapa sih Bu? Kita pengen penasaran juga ya, kenapa akhirnya milih permainan tradisional? Oke, ini mau cerita dari awalnya berarti. Boleh dari banget. Awalnya itu sebenarnya saya tertarik dengan permainan tradisional itu dari waktu saya kuliah S1. Jadi waktu itu saya ikut workshop gitu ya tentang permainan tradisional, kemudian ada satu kata pembicara yang membuat saya tergugah. Waktu itu saya di Jogja, jadi ada pembicara bilang, wong Jawa orang Jawani. Nah, tahu nggak? Nggak tahu kan? Orang Jawa tapi sudah hilang jiwa Jawanya. Gitu. Akhirnya saya tertarik, oh ya kenapa ya kita tidak memakai tradisi daerah gitu untuk mengembangkan sebuah tradisi daerah tetap bisa dipakai untuk mengembangkan stimulasi psikologis. Akhirnya saya dan calon suami saya waktu itu membuat proposal tentang bagaimana permainan tradisional untuk meningkatkan stimulasi kecerdasan intrapersonal anak. Nah, akhirnya alhamdulillah lolos PKM. Lolos PKM kan kreativitas mahasiswa gitu kan. Tapi sayangnya tidak sampai ke PIMNAS, hanya didanai saja oleh PKM gitu. Akhirnya setelah itu saya gunakan juga untuk skripsi. Dan ketika saya lulus S2 saya menggunakan itu sepertinya susah gitu ya karena tidak memungkinkan. Akhirnya ketika saya bekerja saya mencoba lagi untuk mengembangkan itu permainan tradisional. Yang bedanya adalah permainan tradisional Jambi untuk saat ini gitu. Karena udah jadi orang Jambi. Sebelumnya makanya tadi ada bahasa peribahasanya apa Bu? Tadi saya lupa. Wong Jawa orang Jawa nih. Bisa nggak coba? Wong Jawa orang Jawa nih. Bener ya. Wong Jawa orang Jawa nih. Karena memang udah lama di Jambi sekarang, kebetulan juga mantan pacarnya orang Jambi ya. Iya. Karena udah jadi suami jadi mantan pacar ya. Memang benar banget ya untuk Inspire People dimanapun, kalau misalnya permainan tradisional mungkin sekarang udah cukup mulai surut lagi ya, apalagi udah pandemi juga ya Bu ya, mungkin interaksi di luar cukup sulit. Nah, ya, tapi Bang Ridho sebenarnya saat ini pemerintah kita sudah mulai melirik loh penggunaan permainan tradisional gitu. Jadi beberapa sekolah pun sudah mulai menggunakan itu, digunakan untuk permainan dan stimulasi di sekolahan. Oke, sudah jadi mulai banyak. Udah banyak ya berarti ya Bu ya. Salah satunya mitra kita ya, Anahel. Salah satu sekolah di Jambi. Anahel sudah menggunakan itu untuk media stimulasi untuk kecerdasan anak. Oke, berarti memang sebenarnya banyak sekali loh manfaatnya Inspire People untuk si permainan tradisional ini sendiri. Karena apa? Manfaatnya mengasah kemampuan sosial emosional. Kemudian juga tadi ada kognitifnya juga ya Bu ya, ada kognitifnya juga. Terus apa lagi Bu? Kognitif, kemudian visual spasial, kecerdasan berbahasa, banyak hal, bahkan untuk speech delay mungkin bisa digunakan untuk stimulasi. Speech delay, memang permasalahannya cukup banyak ya. Kayaknya nanti perlu nih podcastnya Inspirasi Keluarga Sejahtera suatu saat membahas tentang permainan tradisional satu segmen sendiri gitu. Boleh. Nanti kita bakalan bahas memang khusus untuk permainan tradisional dan juga dampaknya untuk kecerdasan sosial emosional dan juga dampaknya psikologis yang menguntungkan ya, yang positif. Nah benar banget. Jadi
kalau misalnya ditanya memang beliau latar belakangnya sangat luar biasa, permain tradisional juga, terus juga seorang dosen dan kepala prodi sebenarnya adalah kepala prodi saya. Dan bapaknya atau suaminya ibu ini juga wakil dekannya saya. Mohon izin ya bapak ya. Oke, jadi benar sekali ya, inspire people dimanapun berada. Nah, kalau hari ini kita kan bahasannya atau temanya adalah daya ngejuang dan juga resiliensi. Karena memang kita tahu keadaan pandemi dan juga banyak sekali tatanan kehidupan yang berubah di dunia dan juga khususnya Indonesia dan Jambi gitu. Mungkin kita bisa lihat beberapa berita yang ada di media sosial, misalnya kayak juga kendala ekonomi, terus juga ada kendala banyak ya pendidikan, apalagi kayak saya pribadi nih, mungkin diajari juga sama ibu ya, sama teman-teman kru di belakang, sama kru-kru di belakang ya. Bagaimana sih akhirnya bisa belajar online dan lain-lain, itu mungkin permasalahan-permasalahan yang bisa jadi ada hubungannya dengan si daya juang resiliensi. Nah, mungkin Inspire People ini belum tahu Bu, daya juang sama resiliensi itu sebenarnya apa sih Bu? Oh gitu, oke. Daya juang itu adalah kemampuan untuk berjuang gitu ya. Jadi kemampuan untuk tetap bisa melakukan sesuatu meskipun dalam banyak kendala. Nah itu adalah daya juang. Sedangkan kalau resiliensi itu adalah bagaimana ketika dia sudah terpuruk, dia kemudian bangkit kembali atau bouncing back gitu. Jadi seperti kalau diibaratkan ada bola kasti. Bola kasti ketika kita pantulkan, dia akan memantul kembali, itu resiliensi. Sedangkan daya juang adalah bagaimana ketika memantul gini apa sih namanya ke bawahin, memantulkan. Nah, memantulkan itu daya juang. Kalau dia punya resiliensi, maka dia akan bisa bouncing back kembali. Oke, gitu. Jadi kalau misal daya juang tadi kemampuan untuk beradaptasi atau berjuang gitu ya Bu ya, mengikuti perubahan yang ada, terus bouncing back ketika terpuruk, tuh mantul lagi kayak bola ya naik ke atas. Nah, memang perubahan tatanan kehidupan. Kalau dari aspeknya aja tuh kemarin ada kayak ekonomi, terus juga di Provinsi Jambi sendiri, mungkin kita sering lihat juga Inspire People ya, kalau di jalan-jalan udah banyak juga nih orang akhirnya berjuang untuk menafkahi keluarga, terus juga akhirnya dan lain-lain. Nah, tatanan-tatanan kehidupan ini sebenarnya bagaimana Bu dampaknya ataupun ada kaitannya nggak dengan resiliensi seseorang? Misalnya tadi kan punya daya juang nih, dia tahu nih kalau misalnya aku nggak kerja, aku nggak makan gitu atau apa gitu. Itu gimana Bu dari sisi psikologisnya sendiri Bu? Iya, apalagi kita lihat dulu dari keadaan yang dulunya normal, kemudian kita tiba-tiba diinstruksikan untuk PSBB ya, yang dari dulunya bekerja dengan normal, kemudian semua WFH, bekerja dari rumah gitu, termasuk sekolah menjadi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan-perubahan itu, seseorang harus melakukan banyak hal seperti yang paling utama adalah adaptasi. Nah, tadi Bang Ridho sudah menyinggung tentang adaptasi gitu. Ya, untuk bilang tentang daya juang dan resiliensi itu kunci utamanya ke adaptasi. Bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ada orang yang bisa, tapi ada orang yang mengalami kecemasan, gitu ya. Kenapa bisa terjadi kecemasan? Karena gimana ya, sesuatu yang awalnya normal tiba-tiba dia berubah gitu. Jadi wajar ketika orang mengalami kepanikan gitu. Ditambah lagi banyak terjadi berita-berita yang tidak benar gitu, banyak hoax ya gitu. Jadi sebenarnya seseorang itu mengalami kepanikan gitu kan. Yang benar yang mana? Tidak ada sesuatu yang bisa dipegang kadang orang-orang gitu kan. Jadi akhirnya menjadi hal yang orang menjadi kebingungan, akhirnya menimbulkan kecemasan gitu. Oh benar banget. Nah tadi ini menarik ya tentang informasi. Ada yang bilang katanya gini Bu, banyak informasi yang diperoleh untuk kita itu ada efeknya positif dan negatif. Tapi ada juga kemarin nih sebenarnya ada juga satu riset ya kemarin di acara kampus itu menarik. Ada ketika orang banyak dapat akses informasi malah sebaliknya malah jadi cemas dan lain-lain. Nah itu gimana sih sebenarnya untuk inspire people di rumah memilih dan memilah informasi dan kapan sih harusnya timing kita mau mencari informasi yang tepat gitu? Apakah setiap saat ataukah ada waktunya? Mungkin bisa dijelaskan Bu itu gitu ya. Memang benar ya ketika terjadi hoax gitu ya, nanti akan ada penutupan besar-besaran misalnya gitu ya, bahan makan akan hilang misalnya gitu. Nah, gimana cara mencari informasi yang benar? Sebenarnya sih kita sebagai seorang warga gitu harus lebih cerdas gitu dalam memilih
berita-berita yang benar apa tidak gitu. Literasi digitalnya itu harus ditingkatkan oleh warga. Jadi bagaimana teman-teman itu memilih portal-portal berita yang memang sudah diakui gitu. Jangan hanya melihat semuanya dilihat di Facebook. Biasanya kan disebarkan di Facebook tuh ya, di Facebook gitu atau di media sosial gitu yang memang sumber-sumbernya tidak bisa dipercaya. Itu jangan mudah untuk dipercaya, cari tahu dulu kebenarannya. Benar sekali. Kalau kata anak muda sekarang itu mungkin banyak ibu-ibu yang mudah mengakses informasi terus akhirnya cemas gitu ya, Bu ya. Benar. Nah, memang harus penting sekali inspire people kalau misalnya kita mencari informasi ataupun juga hal-hal lainnya itu dipilih dulu ya, diperdalam dulu ya, Bu ya. Jangan sampai nanti membuat tambah cemas gitu ya, Bu ya. Nah, biasanya faktor mempengaruhi seseorang kan kadang semua orang dapat nih, Bu, pada penasaran kan pasti semua orang dapat informasi yang sama, kok beda ya gitu cara menangkapnya, itu kenapa sih sebenarnya, Bu? Ya, beberapa faktor ya, salah satunya adalah bagaimana penyerapan informasi itu sendiri. Satu penyerapan informasi. Ya, penyerapan informasi oleh seseorang itu gitu. Bagaimana dia menilai sebuah informasi gitu. Ada orang yang langsung saja ada informasi langsung diterima mentah-mentah gitu kan. Jadi kalau di Pavlov itu ingat ya stimulus gitu, ada stimulus gitu langsung diambil gitu, tidak tanpa diolah gitu kan. Nah, jadi bagaimana informasi itu diterima, kemudian diolah dulu, kemudian baru dicerna, kemudian baru bertindak, itulah yang benar kan. Tapi banyak orang yang ketika mendapatkan informasi langsung mentah-mentah diterimanya gitu ya. Itu salah satunya penyerapan informasi. Kemudian juga lingkungan mungkin ya yang begitu banyak informasi-informasi yang akhirnya dia ikut-ikutan, faktor ikut-ikutan dari temannya gitu. Benar-benar sekali, Bu. Jadi informasi ya. Jadi buat inspire people kalau sering memakan omongan cowok ataupun cewek yang digantung itu tolong informasi diserap bagus-bagus ya, Bu. Karena mungkin bisa jadi maksudnya bukan itu, ditilik lagi ya, Bu. Oke, baik ya, itu pandemi ya. Kalau misalnya tadi intermezzo aja, karena ya curhat dikit ya. Oke, Bu. Yang kedua gitu, Bu. Tadi penyerapan informasi, yang selanjutnya ada lagi, Bu? Tadi bagaimana memilah berita, kemudian lingkungan yang baik. Lingkungan. Gitu. Oh, berarti pendukung di belakang ya, Bu ya. Faktor eksternalnya. Faktor eksternal misalnya mungkin bisa jadi kayak setiap orang itu kan beda-beda ya, Bu, latar keluarga, terus kayak pendidikannya, terus apa lagi ya? Ekonomi, sosial dan lain-lain. Itu berpengaruh banget ya, Bu, untuk seseorang akhirnya menangkap informasi gitu. Iya, sangat berpengaruh gitu. Beda ketika memang dia tidak memiliki dia tidak terpapar oleh dunia luar, makanya informasi tidak akan masuk ke dia, makanya dia tidak menjadi cemas gitu kan. Kemudian dia, oh temen aku kayak gini, jadi menjadi ikut-ikutan juga gitu. Temen aku pada balik semua nih ke kampung, aku akhirnya juga ikutan misalnya gitu. Oke, berarti lihat lingkungan juga ya, Bu. Tadi kan ada satu nih, gimana bagusnya mengakses informasi. Apakah kita harus setiap saat mengakses informasi yang bersangkutan, misalnya kayak perkembangan COVID, atau sebenarnya ada tips dari Ibu sendiri, gimana biasanya ini mungkin bisa jadi inspire people yang lagi dengerin juga bisa meniru, oh jam apa atau kapan gitu, atau tidak setiap saat. Biasanya seperti apa tuh, Bu? Ya, tergantung dengan pribadi masing-masing, dia rentan apa tidak gitu. Kalau memang dia tidak rentan untuk cemas, boleh kok akses informasi untuk nambah pengetahuan. Tetapi kalau dia pribadinya itu sudah mulai ada kecemasan, sebaiknya sangat dibatasi. Bahkan ada beberapa orang gitu ya, psikolog juga sebenarnya ketika dia udah mulai cemas, ya psikolog juga manusia ya gitu manusia, ya. Jadi kalau misalnya dia bilang psikolog itu manusia super kuat gitu ya, salah itu. Kita butuh ini juga ya, Bu. Ya, ada psikolog yang ketika diajak diskusi tentang COVID, dia langsung, aduh sorry aku sudah lama tidak mengakses berita-berita tentang COVID, karena ketika aku akses berita tentang COVID, aku jadi cemas. Jadi dia membatasi, dia tahu kapasitas diri dia. Kalau memang dia tidak dia rentan, sebaiknya dia memang membatasi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya rentan, kayak lebih ke menyadari diri dulu ya, Bu ya. Apakah saya ini rentan atau tidak? Kalau misalnya inspire people merasa, oh saya ini lebih rentan, mungkin lebih dikurangi interval waktu mengaksesnya. Tapi kalau misalnya merasa tidak apa-apa, banyak bisa membuat diri kita menjadi lebih paham, lebih baik dan lain-lain, nggak apa-apa juga gitu ya. Berarti balik lagi ke inspire people. Oke, banyak ya sebenarnya tatanannya yang berubah. Salah satunya contoh kayak kita sekarang, kita harus pakai face shield, terus juga maaf juga ya pakai face shield atau nggak pakai masker dan lain-lain. Nah,
itu memang yang akhirnya menuntut kita untuk membuat perubahan perilaku-perilaku baru ya Bu ya. Nah kalau misalnya pola perilaku lain yang muncul selain dengan penggunaan ini secara psikisnya atau secara psikologis itu bagaimana Bu? Maksudnya gimana tuh? Misalnya kalau biasanya kan perilaku nih, akhirnya gunakan masker, terus gunakan ini. Nah ada nggak perubahan secara si psikologisnya sendiri, baik itu secara negatif ataupun positif berhubungan dengan pandemi ini, tatanan perilakunya yang kelihatan. Sebenarnya perilaku juga psikologis ya Bu ya, karena dari dalam gitu. Tapi mungkin yang lebih di luar dari penggunaan gitu, apakah yang akhirnya banyak berubah gitu Bu, riset terbaru gitu. Maksudnya psikologisnya yang berubah ketika terjadi pandemi gitu ya. Ada beberapa hal gitu. Kadang ada orang yang menjadi mudah cemas gitu karena dengar COVID gitu aja dia udah menjadi cemas gitu ya. Akhirnya yang dulunya dia bukan pribadi yang bukan pencemas, akhirnya menjadi pribadi yang pencemas gitu ya. Karena itu kan ada faktor pembiasaan gitu yang lama-lama dia akan menjadi sebuah lama-lama jadi kepribadian juga kan gitu. Jadi akhirnya dia yang dulunya tidak pencemas sekarang berita dikit aja dia jadi cemas misalnya gitu. Kemudian ada lagi perubahan-perubahan bagaimana orang tua dengan anaknya misalnya. Menarik banget Bu sebenarnya karena memang polanya sekarang kan berubah banget tuh Bu. Kalau dulu mungkin sekolah dari jam karena sekarang apa ya? Programnya apa ya Kru di belakang? KTSP atau apa nih? K13. Oh, K13 ya. Makasih Kru. Jadi K13 ya. Nah, mungkin dari pagi sampai malam atau sampai sore tuh akhirnya di sekolah banget gitu kan Bu, nggak ketemu sama ibunya jarang atau orang tuanya jarang. Nah, kalau sekarang ini kan ketemu banget tuh. Harus kumpul, harus ini. Itu gimana tuh? Nah, itu perubahan juga kan. Jadi orang tua kemarin ada berita menarik ya yang anak sampai bunuh diri ya kan. Kemudian orang tuanya akhirnya bunuh anaknya gitu karena kesulitan ketika PJJ itu kan perubahan perilaku juga ya, perubahan secara psikologisnya. Orang tua menjadi lebih marah, gampang marah kayak gitu. Jangankan mungkin orang-orang di luar sana saja yang sudah tahu paham gitu, saya juga sering jadi marah gitu kan. Akhirnya saya menyikapi bahwa tiap hari saya harus self care nih, saya harus tiap pagi harus relaksasi nih biar saya nggak marah dengan anak saya. Kemudian mungkin akan lebih susah gitu. Akhirnya saya putuskan kalau saya dampingin anak saya emosi nih, saya nggak bisa nih, akhirnya saya minta bantuan ke orang lain gitu ya. Jadi ada beberapa tatanan yang menjadi perubahan. Hubungan orang tua dan anak jadi lebih bersih tegang gitu kan. Karena masalah belajar, suruh belajar nggak mau gitu ya. Ada yang orang tua akhirnya ya udahlah terserahlah, lantaklah. Nak dikerjain nak dikerjain juga tidak terserah lah dan kayak gitu kan ya. Itu orang tua dengan anak, kemudian dengan teman perilakunya yang berubah ya. Teman-teman ketika dulunya sering jalan-jalan bareng gitu ya, sekarang gitu. Ya meskipun sekarang udah banyak orang yang mulai hangout ya. Tapi pola cara komunikasinya berubah. Yang dulunya sering yaudah kalau ketemu kita ngobrol langsung lah lebih enak, sekarang mau nggak mau pakai WA, kalau ketemu juga sangat dibatasin gitu ya. Itu kan menjadi sesuatu yang berbeda, yang berubah gitu. Mungkin akan menjadi ada orang yang cocok dengan menggunakan komunikasi lewat WA atau dengan online gitu, dia akan semakin lekat dengan temannya itu. Tapi kalau orang itu tidak cocok dengan online, menggunakan HP aja pusing, misalnya kan akhirnya dia menjadi menjauh dari temannya misalnya gitu. Jadi secara psikologi selain maksudnya Mas Rido tadi masker secara fisiknya gitu ya, ternyata perilaku juga banyak berubah di sini. Pembelian misalnya sekarang banyak yang beli online. Jadi ya kan Shopee marketplace kan jadi banyak laku ya, jadi ID segala macam gitu. Kurir gitu kan diuntungkan dengan pembayaran dengan keadaan ini gitu. Tapi ada mungkin seperti KFC aja kan berubah tuh, cara penjualannya berubah. Yang dulunya mereka memang eksklusif di restoran yang bagus, sekarang banyak di pinggir jalan juga banyak dijual KFC, dijual pizza gitu kan. Jadi hal-hal perilaku itu sudah mulai disesuaikan dengan tatanan yang baru ini. Benar sekali, berarti secara tidak langsung mungkin ada resiliensi dan daya juang yang diterapkan lah ya Bu, yang mengikuti perubahan-perubahan yang ada kayak gitu. Menarik ya sebenarnya teman-teman juga Inspired People ya, karena tadi ada satu hal yang dibilang bahwa
perubahan positifnya. Mungkin dulu penggunaan beberapa media teknologi, maaf gitu ya, untuk anak-anak muda belajar itu kayaknya kurang banget gitu ya Bu ya. Terus kayak mengakses informasi dari media sosial ataupun juga kayak penggunaan aplikasi-aplikasi serupa gitu untuk belajar online atau e-learning lah gitu ya, aplikasi-aplikasi. Nah sekarang tuh banyak yang paham ternyata Bu ya, dituntut gitu ya. Iya, orang tua, guru-guru, dosen-dosen juga harus mau nggak mau harus belajar meskipun sering nanya ke mahasiswanya gantian. Karena akhirnya apa? Benar banget Bu, karena akhirnya apa? Orang tua yang dulunya mungkin tidak terlalu apa ya istilahnya melek sama teknologi mungkin ya, karena berbeda banget ya kaum milenial sama old people gitu ya Bu ya, ataupun orang-orang yang lahirnya di bawah zaman tersebut, memang terpaksa atau akhirnya dipaksa untuk belajar mendampingi si anaknya, terus melihat tugas anaknya, terus lebih kayak mungkin posisi positifnya ada waktu yang lebih banyak sama keluarga Bu ya, sama anak juga. Meskipun kadang-kadang terjadi perselisihan, tapi kan akhirnya perselisihan itu ketika bisa diselesaikan gitu, akhirnya menjadi lebih lekat sebenarnya. Iya, benar banget. Sebenarnya balik-balik setiap ada kejadian pasti ada hikmah lah ya, hikmahnya. Akhirnya bisa kumpul sama keluarga dan yang lain gitu ya. Meskipun juga ada sisi negatifnya, misalnya perilaku kita jadi anak-anak yang dulunya tidak lagi main gadget gitu, main gawai, akhirnya dia karena mau nggak mau belajar online, mau nggak mau dia harus memakai gawai misalnya gitu kan, nah dia akhirnya lagi dia harus dipisahkan dengan gawai itu gitu. Benar banget. Jadi istilahnya kemarin sih sebenarnya ada diskusi kecil gitu sih Bu sama teman-teman juga kan. Sekarang tuh sebenarnya untuk dampak positif negatifnya tuh kayak imbang juga sebenarnya ya. Tapi baliknya adalah anak ataupun juga orang itu kan lebih terbatas untuk keluar. Akhirnya gadget addict-nya mulai muncul. Nah, itu gimana tuh? Mungkin inspire people juga, aduh di rumah nih bukan gadget terus gitu ya, drakoran, YouTubean, terus apa lagi ya, banyak ya. Terus dengerin musik dan lain-lain. Nah, itu gimana sih akhirnya bisa manajemen diri lah supaya tidak terlalu, gitu, nunduk banget gitu ya. Karena tugas sudah nunduk semua gitu ya. Ini untuk kaum milenial ya. Iya, kaum milenial seperti kita ya. Yang ngedrakor di rumah. Iya, itu memang benar kata Bang Ridho tadi tentang manajemen waktu sih ya, gitu. Jadi bagaimana dia beradaptasi dengan manajemen waktu tadi. Tugasnya belum selesai tapi malah main drakor gitu ya, nonton drakor, main game ya. Nah saya sering lihat di IG story kalian di mahasiswa saya udah lagi main game gitu. Bener-bener, maaf ya ketahuan teman-teman, inspire people dari mahasiswa Ibu Nina dipantau. Nah benar, banyak Bu ya, tadi main game gitu dan lain-lain, akhirnya ujung-ujungnya prokrastinasi terhadap tugas. Iya. Kenapa kayak gitu akhirnya Bu? Kan sebenarnya ya efek faktornya tadi ya Bu ya, main game dan lain-lain. Kenapa gitu akhirnya bisa dalam banget mempengaruhi orang gitu? Iya, karena kan orang saat ini mulai jenuh ya. Ada faktor sebenarnya bisa dimaklumi juga kenapa orang mencari hiburan, karena memang saat ini orang mulai jenuh gitu dengan keadaan saat ini, keadaan tidak menentu sampai kapan kita nggak tahu berakhirnya gitu ya. Orang mulai jenuh, orang mungkin mulai sudah ya udahlah gitu ya. Udah kecemasan itu sebenarnya masih banyak sih, tapi ada beberapa orang yang ya sudahlah, lantak lah mungkin malah kayak gitu, udah acuh nggak acuh gitu. Akhirnya karena udah mulai kejenuhan dia butuh hiburan kan. Jadi wajar ketika dia mencari hiburan, misalnya main game, drakor, novel gitu ya, media sosial gitu, sebenarnya sangat wajar. Tapi balik lagi ke manajemen diri, manajemen waktu gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa, kenapa terjadi prokrastinasi? Karena ya sebenarnya banyak hal yang membuat kalian itu sudah, ya saya bisa paham nih, pasti pusing gitu ya, karena banyak tugas, kemudian kuliah kadang-kadang tidak menentu jamnya, kadang-kadang dosen tiba-tiba ganti gitu ya, ganti waktu maksudnya. Jadi memang terjadi ketidaknyamanan gitu. Itulah makanya kemampuan beradaptasi, balik lagi kemampuan beradaptasi satu, kemudian efikasi diri tahu apa, coba ingat nggak? Keyakinan terhadap diri, bahwa dia bisa gitu ya, optimis itu harus ditumbuhkan lagi gitu. Kemudian selain itu juga teman-teman mahasiswa ataupun yang pelajar gitu ya, butuh peer group yang
yang bisa mendukung. Itu sangat penting sekali. Peer group support itu sangat penting untuk saling mendukung. Ketika misalnya Bang Rido nggak ngerjain tugas gitu ya, mungkin bisa tanya teman-teman kru di sini, Yoni atau siapa gitu ya. Ada Bu Akhirnya, pengingat, Bu. akhirnya kan saling mengingatkan kita buat tugas jangan nanti datang tanggal segini loh, jangan sampai terlewat misalnya. Peer group support itu sangat penting. Oke, berarti kita dapat tips ya untuk skripsi akhir ya. Oh, iya, skripsi kalian ya. Untuk proposal bikin peer group ya teman-teman ya, untuk yang psikologi. Kalaupun yang lain nggak apa-apa, banyak kok bikin banyak kelompok belajar yang bisa menunjang ya, positif dan bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Meskipun nggak saling ketemu kan bisa saling tukar pikiran lewat Zoom atau lewat WA gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya Bu ya. Benar sekali. Nah, kalau misalnya tadi mempengaruhi terus juga dan lain-lain ya, banyak sekali sebenarnya faktor dari pandemi ini yang akhirnya membuat orang berubah secara perilaku, kemudian juga berubah nih inspire people ya secara emosionalnya dan lain-lain gitu ya, mungkin juga interaksi sama keluarga lebih dekat ataupun juga ya banyaklah perubahan-perubahan yang mendekatkan sebenarnya dengan keluarga, tapi balik lagi komunikasi di dalam keluarga dan lain-lain, atau banyak lah terus sama pasangan bisa jadi ya banyak gitu. Kalau misalnya mau curhat nanti kita bikin segmen baru ya untuk bahas tentang hubungan percintaan ya. Nah, boleh, itu bagus banget itu. Bagus banget ya, bener, nanti bikin pendampingan. Banyak nih idenya udah gue. Nah, terus ini kalau ditanya tadi sebenarnya udah disinggung juga sih ya Bu, sedikit bagaimana sih caranya. Tadi ada salah satunya adalah membentuk peer group untuk meningkatkan. Nah, untuk daya juang karena memang balik-baliknya yang paling merasakan karena kita remaja banget ya, terus juga yang remaja apa? Masih remaja saya. Masih remaja. Astagfirullahaladzim ya, walaupun boros muka Bu ya. Nah, jadi mungkin banyak banget yang akhirnya pengen nih tadi selain peer group supaya tetap bahagia, terus juga tetap produktif, terus juga tetap tetap bisa memberikan sesuatu baik itu secara akademik dan lain-lain. Karena ini mungkin inspire people-nya banyak juga anak-anak remajanya atau milenial ataupun juga ibu-ibu yang mungkin bisa jadi ini bisa nitip atau bapak-bapaknya tips untuk anak saya dan lain-lain seperti itu Bu. Nah, gimana sih caranya meningkatkan tips dan triknya tadi meningkatkan daya juang ataupun juga resiliensinya selama pendidikan ataupun yang lain-lain. Tadi ada salah satunya udah menarik banget, peer group itu penting. Terus yang lain Bu? Ya, salah satunya sebenarnya yang paling utama pengenalan diri dulu deh. Kenali diri dulu gitu ya. Jadi kenali diri dari diri kita ini siapa, itu paling penting. Ketika kita tidak tahu pengenalan diri kita, tidak tahu diri kita, itu kita tidak tahu harus berbuat seperti apa. Kemudian untuk selain itu juga pengenalan impuls. Jadi ketika kan tadi kita bicara tentang daya juang ya. Sebenarnya impuls itu apa ya? Impuls tuh kayak stimulus gitu ya. Jadi ketika ini kayaknya ciri-cirinya seperti ini ketika aku mau pusing, ketika aku mau down nih gitu. Setiap orang punya alarm masing-masing, pasti punya gitu. Ada misalnya aku kayaknya mau banyak banget tugasku nih, banyak banget yang numpuk gitu kan. Nah, itu kan sebuah impuls. Biasanya kalau aku banyak tugas, aku bakal down. Misalnya kayak gitu. Jadi dikenali hal-hal yang akan membuat kita menjadi stres, misalnya kayak gitu ya. Akan menurunkan daya juang kita. Kenali dulu hal-hal apa saja gitu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan pengenalan diri dan pengenalan impuls. Kemudian tumbuhkan sikap optimis. Iya, optimis dalam diri. Ya, kadang-kadang memang ya dalam keadaan tidak menentu kayak gini kita udah sampai kapan gitu ya. Apakah bisa nih kuliah misalnya selesai nih nanti nilaiku jelek nih gara-gara aku nggak ngerjain tugas, tapi tetap aja optimis bahwa kita bisa melakukan itu misalnya gitu. Jadi lalu optimis gitu. Kemudian juga ada tumbuhkan rasa empati dengan temannya tadi. Peer group tadi berkaitan dengan empati misalnya gitu. Jadi ketika temannya itu merasa pengen dia biar kita bisa tetap daya juangnya kuat juga gitu, mencoba deh empati dengan orang lain gitu. Jadi peer group itu gunanya untuk menumbuhkan rasa empati itu gitu ya, biar daya juang kita itu bisa meningkat.
Ya, salah satunya. Kemudian tadi yang saya bilang efikasi diri. Efikasi, keyakinan diri. Keyakinan diri. Alhamdulillah diuji. Sudah diuji saya. Gak apa benar Bu. Jadi keyakinan diri ya Bu. Iya. Saya harus yakin dengan diri saya sendiri. Jadi kan bedanya optimis. Kalau optimis itu kan ada tujuannya gitu ya. Optimis aku bisa mencapai sesuatu itu gitu. Tapi kalau efikasi gitu kan, ya ada keyakinan, yakin deh aku bisa mencapai itu. Tapi kalau optimis itu lebih tingkatannya lebih tinggi daripada efikasi gitu. Ya, itu sih beberapa hal ya yang bisa digunakan, tips-tips untuk biar tetap teman-teman bisa memiliki daya juang dan juga resiliensi. Benar banget. Jadi yang pertama ada apa yo? Apa tadi? Optimis. Pengenalan diri, pengenalan gitu. diri pertama, terus impuls, terus juga optimis. Terus juga efikasi diri diri sama empati. Dibangun, ya, itu ada 5 hal. Empati itu berkaitan dengan peer group tadi ya. Gitu. Jadi harus tahu dulu diri kita siapa, saya ini seperti apa harusnya. Terus juga mungkin ketika kita mengenal siapa kita, Inspire People bisa tahu nih gimana caranya memanajemen tugasnya gitu ya. Toh saya ini ternyata lebih suka yang nyantai-nyantai nih, nggak apa-apa tapi tugasnya bisa diselesaikan. Jadi kayak time management dirinya juga harus diperbaiki, benar banget. Nah, memang pembahasan Inspire People hari ini memang banyak banget gitu ya. Terus juga tadi kita udah apa ya, buat juga sesi tanya jawab. Nanti kita bakalan tanya lagi ya sama Inspire People yang ada di rumah tadi yang udah ikut di Instagramnya Inspirasi Sejahtera. Nah, satu lagi Bu, ini mungkin yang paling penting karena tatanan kehidupan kita udah berubah banget, terus juga hal-hal yang lainnya sudah buat kita membuat kita akhirnya berubah dan lain-lain seperti itu ya Bu ya. Satu hal mungkin bagaimana sih akhirnya kita harus berdamai dan juga berdampingan nih sama pandemi. Kita nggak tahu nih kapan akhirnya berakhir gitu ya. Apalagi kita harus tetap menggunakan ya segala sesuatu lah, pelindung diri dan lain gitu. Gimana sih caranya kita bisa tetap bisa berdampingan dan berdamai ke depannya dan bahagia serta produktif. Iya, bagus sekali. Terus speech-nya siapa ya? Kayaknya saya pernah dengar itu. Berdampingan sama pandemi, gimana itu ya, Bu berdamai? Yang pertama tadi benar kata Bang Rido bahwa pertama kita harus berdamai dulu dengan COVID gitu. Kita bisa bukan berdamai kemudian kita merangkul virus coronanya gitu ya. Jangan, benar banget. Nah, bagaimana kita berdamai? Kita menerima dulu deh, memang COVID ini ada gitu. Kita terima dulu, memang keadaan sudah berubah. Kalau kita selalu menolak, aku tetap nggak mau corona ini, aku pokoknya harus berbeda dengan orang, aku nggak mau terima orang lain yang harus memakai masker gitu kan. Itu kan belum menerima. Yang harusnya kita sudah diminta untuk selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan gitu ya. Harus itu dilakukan, tapi ternyata kalau kita belum menerima, kita tidak akan bisa melakukan itu, tidak akan bisa melakukan tidak akan mengikuti, tidak akan mengikuti tatanan baru pun nggak bisa gitu. Kalau kita tidak bisa menerima gitu. Nah, kalau sudah bisa menerima, insya Allah sih akan menjadi kita berdamai dengan si COVID, dengan bukan COVID, dengan kondisi ini ya, kondisi ini gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Harus bahagia dan juga produktif. Okay. Bisa jadinya bahagia dan produktif. Ya, yang pertama kan sudah berdamai berdamai, sudah bisa menerima, kemudian setidaknya melakukan hal-hal gitu ya yang memang membuat diri kita itu enak gitu, senang. Ya, misalnya contohnya kalau kita sudah tahu diri kita itu pencemas misalnya gitu, ya lakukan self care setiap hari, relaksasi atau akan lebih mendekatkan diri dengan Allah misalnya gitu ya, ibadah. Kalau itu memang bisa membuat lebih tenang. Jadi ya lagi-lagi kenali diri, kita ini orangnya seperti apa gitu ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan itu ya kita sendiri gitu. Kalau biasanya psikolog yang menyelesaikan, bukan, psikolog hanya membantu gitu ya. Yang paham tentang penyelesaiannya hanyalah diri sendiri gitu. Dan yakinlah, misalnya kita pencemas dengan COVID ini, akhirnya kita tahu harus seperti apa gitu kan. Kemudian tetaplah melakukan hal-hal yang memang bisa membuat diri senang gitu. Misalnya
tetap produktif, nggak bisa dilakuin apapun nih, misalnya ibu-ibu gitu ya. Ada sekarang Bu tren terbaru, argonema. Di mana-mana ada Oh tumbuhan. iya, ada tumbuhan. Apa? Kladi ya? Kladi, Itu namanya kladi. banyak ya. Ada janda bolong lagi yang mahal banget ya. Banyak tuh di bawah tuh punya mama tapi bukan punya saya. Penggemar juga ternyata ibu ya. Bukan saya, mama saya yang suka. Jadi benar banget, ini bisa menemukan hal-hal kayak berkebun ya Bu tadi, itu contohnya berkebun. Ada beberapa teman-teman yang suka sekarang nggak di tren sepedaan ya. Iya, sepedaan, goesan ya. Goesan gitu. Saya nggak ikut dua-duanya nih, nggak ikut keladian, nggak ikut goes gitu. Nah, kesempatan ini digunakan memang untuk memperbaiki diri gitu ya. Digunakan banyak orang yang suka memasak, mereka akhirnya masak dan dijual gitu, terproduktif itu. Banyak saya lihat sekarang banyak yang jualan gitu ya, jualan-jualan online gitu. Semuanya bisa dijual gitu. Kalau ngerti juga semua bisa dijual. Bukan semuanya maksudnya, bukan semua bisa dijual. Makanan-makanan banyak diciptakan gitu ya, makanan-makanan baru bisa banyak diciptakan dan dijual gitu. Kan banyak peluang-peluang baru sebenarnya yang bisa membuat orang jadi produktif gitu. Tidak ada salahnya juga produktif dari rumah misalnya. Ya susah sih ketika WFH, apalagi yang punya anak gitu ya, pasti pusing baru buka laptop aja nggak mau temenin anaknya gitu ya. Ya itu pintar-pintarnya bagaimana mengatur waktu gitu, kapan si anak ini bisa diajak tenang dan kita bisa produktif juga. Mahasiswa juga bisa jadi produktif dengan gimana? Mengerjakan banyak kreativitas seperti kalian ini ya gitu ya. Produktif, tetap produktif gitu ya. Meskipun di tengah pandemi dan tengah banyak kuliah tetap bisa. Dan saya lihat juga mahasiswa banyak tuh, kalian kan banyak tuh melakukan hal-hal positif, misalnya membuat apa namanya, kayak kompetisi gitu ya, kemudian kompetisi TikTok, kompetisi macam-macam gitu ya, kan tetap produktif meskipun hanya dari rumah dan apa namanya, terbatas, sosialnya tetap terbatas. Benar. Jadi kalau misalnya intinya itu adalah yang terkekang itu tuh raganya kita. Ya benar. Fisik kita. Tapi kreativitas kita boleh terbang kemana-mana aja gitu. Jadi jangan sampai dibatasi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi kita udah share juga di Instagram Story dari Inspirasi Sejahtera. Yang pertama itu ada Yoni Sintiasi Putri nanya ya Bu ya, yang di belakang ya. Oke Bu, ini pertanyaan sebenarnya juga tadi udah disenggol sedikit ya, tapi mungkin lebih tipsnya karena balik-balik ke orang tua. Ini pertanyaan gini, Ibu saya ingin bertanya daya juang ibu-ibu selama pandemi terkhusus mengajar anak-anaknya yang berbeda jauh dengan sebelum pandemi. Terus bagaimana sih si ibunya harus menyikapi? Mungkin tadi ya effortnya kayak tadi ada contoh sebenarnya sambil WFH terus anaknya teriak-teriak ini, atau juga sambil gendong anak dan lain-lain juga harus gimana kayak gitu ya Bu, dan lain-lain, masak sambil ngajar gitu. Mungkin akhirnya nyindir itu. Enggak, maksudnya oh ya Allah, enggak Bu, maksudnya gini Bu. Kan biasanya banyak kan tuh orang-orang tua yang akhirnya sambil masak ngajarin anaknya juga gitu kan Bu, benar. Jadi banyak perubahan-perubahan itu bagaimana harus menyikapinya. Mungkin tadi ada salah satunya self care yang harus diterapkan. Mungkin beda-beda tuh Bu. Apa sih kalau tipsnya Ibu aja? Mungkin tadi self care, meditasi. Kalau misalnya yang lain lagi? Iya. Memang sangat memusingkan ketika berhadapan dengan anak yang banyak tugasnya gitu. Sebenarnya yang pertama itu enjoy dengan anaknya. Itu saya yang sebenarnya masih belajar juga. Saya ngomong sambil belajar ya. Gitu. Jadi melihat bagaimana si anak itu kesukaannya apa. Misalnya kayak anak saya kalau disuruh duduk manis depan laptop selama jam 8 sampai jam 10 nggak bakalan bisa. Yakin nggak bisa. Yang ada malah dia membuat apa namanya, buku gitu ya, dicoret-coretnya dia ternyata gambarnya sangat bagus. Saya lihat memang anak ini bukan tipe yang dia bisa anteng duduk manis gitu ya. Ya udahlah, saya akhirnya terserah, yang penting kamu enjoy gitu. Meskipun marah juga gitu ya, kalau sudah kayak gitu saya mendampingi anak, akhirnya saya mendingan ke kamar gitu, ke kamar menenangkan diri. Kalau udah tenang saya keluar lagi, akhirnya yuk kita belajar bareng gitu. Ya, jadi memang harus memahami kondisi anaknya juga sih, orang tua tidak bisa memaksakan. Kalau saya sekarang malah minta bantuan karena saya sudah
merasa oh anak saya kalau belajar dengan saya pasti dia akan nggak bisa. Saya paham banget sih, setiap anak kayaknya kalau yang ngajarin orang tuanya dia pasti ngeyel. Pasti ngeyel. Contohnya aja deh, kemarin diajarin bu guru kayak gini, misalnya kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan, bu guru nggak bilang kayak gitu. Sering banget ya gitu kan. Akhirnya ketika gurunya pas ngajar bilang 1 tambah 1 berapa nak? 2. Bener kan yang bunda bilang? Enggak, bu guru nggak bilang gitu, masih kayak gitu. Sering banget seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan anak-anak itu lebih tidak mau mendengarkan orang tuanya dibandingkan orang lain. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi sesuatu yang pasti gitu. Benar, jadi memang kalau memang sudah nggak bisa, butuh bantuan ya cari bantuan aja. Gitu. Jangan malah membuat relasi orang tua dan anak menjadi renggang, marah-marahan terus gitu, versi tegang gitu ya. Itu nggak apa-apa kok, misalnya gurunya atau siapa gitu ya. Banyak orang tua sekarang ini yang saya lihat, ponakan teman saya gitu ya, ada yang gimana sekolahnya? Sekolahnya itu memang dia nggak pernah sekolah gitu kan. Akhirnya ya udah dia les privat aja sama gurunya. Bawa gurunya ke rumah gitu kan ya. Jadi akhirnya dia les privat sama gurunya. Kalau enggak ya om-omnya yang ngajarin misalnya kayak gitu. Oke, benar banget. Jadi memang penting orang tua juga menyadari kapasitas dirinya. Ketika tadi poin penting yang mungkin meledaknya kayak kesel banget, akhirnya marah, lebih baik cari waktu dulu untuk nenangin diri baru lanjut lagi ya Bu ya. Karena memang lebih baik kalau ada sih, mungkin kemarin ibu yang pernah ngomong di kelas, biarkanlah itu berantakan, paling kita bisa urus gitu dan baikin lagi. Tapi kalau udah yang kena si anaknya secara mentalnya mungkin cukup lama dan butuh proses lebih luar biasa. Itu anak saya pernah sampai psikosomatis kok. Belajar itu psikosomatis gitu. Akhirnya dia sakit perut. Setiap belajar sakit perutnya, kembung gitu kan. Dicek ke dokter online gitu ya, maksudnya online, nggak ketemu langsung, nggak apa-apa ini psikosomatis aja kayaknya gitu kan. Udah akhirnya kok kambuh lagi sebulan lagi. Kenapa? Akhirnya ketemu dokter, diyakinkan bahwa dia nggak apa-apa, dan akhirnya diajak berenang. Tapi berenang yang memang bukan di tempat umum ya, berenang di rumah salah satu temennya gitu. Jadi akhirnya dia sampai sekarang nggak sakit-sakit lagi. Berarti gitu. Butuh cari waktu ya. Iya, memang tidak hanya orang tuanya yang stres, juga aja anaknya juga kok. Itu yang perlu dipahami, anaknya juga sama ya Bu ya. Sama, karena ini ada sesuatu yang baru. Balik lagi bagaimana beradaptasi. Ada anak yang adaptasinya cepat, ada anak yang memang nggak mau adaptasi. Oke, berarti pengen yang kayak lama aja nggak mau berubah gitu ya. Kekeh gitu kayak tadi ya Bu ya. Oke, memang kita harus sadar dulu menyadari siapa kita, terus juga karakter dari si anaknya juga gitu ya. Baik, yang terakhir nih pertanyaan juga dari @neno_dr. Ini tadi sebenarnya kita udah bahas nih sepertinya Bu, tentang siswa yang bunuh diri. Jadi bagaimana seharusnya pihak instansi pendidikan melihat kesejahteraan siswa, karena berita terbaru ada siswa yang bunuh diri karena tugasnya banyak banget gitu, atau memang full gitu. Terima kasih katanya. Iya. Ini yang tadi saya bilang, nggak cuma orang tuanya yang stres, anaknya juga stres gitu. Sesuatu itu yang berbeda. Yang dulunya dia bisa bertemu dengan kawannya, sekarang dia ketemu temennya cuma lewat layar gitu ya. Layar sekecil itu lagi kan. Jadi memang membuat anak itu menjadi tidak nyaman. Nah, tadi kebijakan pemerintah ya. Nah, ini dia kalau ngomong kebijakan pemerintah sepertinya butuh kesejahteraan siswanya. Ini butuh advokasi teman-teman ya, mungkin akademisi gitu ya. Neno terima kasih menjadi ide ya. Jadi ide bagi program studi psikologi mungkin ya, untuk melakukan penelitian-penelitian yang akhirnya nanti akan memberikan advokasi ke dinas-dinas gitu. Jadi kalau memang anaknya PJJ ini dirasa tidak begitu efektif, mungkin harus tetap PJJ tapi dengan format yang berbeda metode baru gitu. Saya lihat, kalau saya sendiri juga menyadari anak saya, anak kelas 1 SD, dari jam 8 sampai jam 10 dia di depan laptop. Pernah matanya sakit, dia pernah awalnya saya nggak percaya, nggak mungkin sakit kayak gitu doang sakit, tapi pas dia ngomong sakit bunda, lemes, memang pucet mukanya.
Dan saya akui sendiri ketika ngajar gitu ya, dari jam 8 sampai sore, mata saya pernah migran waktu itu ngajar apa ya, Yoni kayaknya ada. Saya sampai nggak, tunggu ya teman-teman kita ganti media karena saya migran, saya pusing banget gitu ya. Itu memang sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi memang perlu banyak penelitian dan juga mungkin advokasi untuk membuat format yang sesuai gitu, yang tetap memperhatikan psikologis anak. Benar, Ya, benar. karena memang pusing, jujur aja kasihan saya ngelihat mahasiswa yang harus kuliah online gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin masih nggak apa-apa lah ya. Kalau anak SD belajar online, Kalau hafalan tetap mahasiswa mah banyak. gampang Bu, dikasih kuota gratis hubungannya PC sama pacarnya. Atau juga mainin ini ya, media online ya, jadi percuma dikasih kuota pemerintah ya. Tapi kan cuma dikit kuotanya, Iya, benar, yang Bu. banyaknya kan kuota belajar kan. Iya benar. Tapi tetap bisa dipakai WA teleponan ya. Karena WA salah satu media untuk belajar kan. Iya, benar banget Bu, benar-benar. Oke, jadi memang kalau ditanya lebih dalam butuh apa ya, advokasi lah Bu ya, juga kerja sama dengan instansi terkait gimana akhirnya melihat kesejahteraannya walaupun ini online, tetap sih siswanya tuh nggak merasa berat gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin balik-balik kayak tadi faktor di rumah udah gimana, faktor sekolah tuntutannya tugasnya gimana, mungkin itu yang akhirnya membuat si anak merasa terberat dan lain-lain gitu. Benar banget. Oke, Inspired People ya, 2 pertanyaan tadi keren banget. Next, kalau misalnya mau bertanya lagi, kita ada di segmen berikutnya ya, ataupun di next episode tentang si podcastnya kita. Dan mungkin sudah di ujung juga Bu pertanyaan tadi, closing statementnya. Kita pengen dengar mungkin kayak hal-hal yang pengen Ibu sampaikan sih kepada Inspired People yang lagi dengerin, apapun itu berhubungan dengan tema kita ataupun yang lain nggak masalah, apapun itu Bu. Boleh, silakan Bu. Iya. Oke, buat inspired people ya Iya. namanya ya, di manapun berada, kalau memang kita ini sudah memasuki tatanan baru, kita sudah berubah, dunia sudah berubah. Kita tidak bisa lagi berada di zona nyaman kita dulu, semua sudah berubah, makanya mau nggak mau kita harus menerima itu. Penerimaan terhadap keadaan itu sangat penting agar kita tidak membuat kita menjadi pusing sendiri, menggerutu sendiri, menjadi sebal pada keadaan, itu kan yang bahaya gitu. Jadi ketika sudah kita menerima keadaan, kemudian ya ikutilah peraturan-peraturan yang ada gitu. Kalau kita sudah menerima keadaan, kita sudah patuh, akan menjadi lebih enak gitu. Kita tidak terjadi lagi kecemasan, harus nanti kalau aku kesana nanti kayak gini, nggak seperti itu juga. Meskipun ada tatanannya, misalnya berkumpul ada jaraknya seperti itu, jadi diikuti peraturan-peraturan tatanan yang baru, tetap menjaga masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu kan sangat penting gitu ya. Itu sih, terima keadaan, kemudian ikuti alur kehidupan yang ada. Benar sekali. Jadi karena memang tatanannya udah berubah banget, terus juga kita harus tetap patuh tuh namanya tadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya karena kalau nggak kita siapa lagi? Karena masa orang yang harus ingatin diri kita, Iya, benar. yang sakit nanti kita ya. Iya benar banget. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kesempatannya hari ini, luar biasa. Next time mungkin kita bakal ngobrol lagi dan juga bagi satu episode yang memang membahas tentang permainan tradisional ya, mungkin ataupun juga permainan-permainan lainnya. Dan tadi juga dari awal kita udah tahu ya bahwa perubahan ataupun juga hal-hal yang akhirnya membuat kita mengubah prinsip dan pandangan hidup gitu ya, bahwa sekarang kita harus sadar dan harus berdamai dan juga membuat itu tidak menghalangi kita untuk produktif. Iya, Balik-balik benar. yang dikekang itu ya fisiknya kita, tapi pikiran kita dan kreativitas jangan sampai gitu. Oke, terima kasih sekali banyak Ibu. Sama-sama. Dan thank you juga buat kalian Inspired People yang lagi dengerin untuk podcastnya kita juga. Nanti bisa kita di next episode bakalan bahas banyak hal lagi yang menarik, baik itu berhubungan dengan isu-isu terhangat dan juga hal-hal yang berhubungan dengan psikologis ataupun kesehatan yang mungkin bisa jadi itu salah satu yang kamu tunggu-tunggu. Terima kasih sekali lagi, aku Rira Berhasil dan Ibu Junina Kawati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.